Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk Ananda yang hari ini akan belajar informatika untuk persiapan PTS. Baik, untuk materi kali ini tentang masyarakat digital. Nah, kemarin kita sudah membicarakan bersama tentang masyarakat digital, tentang pengertiannya, elemennya, kemudian apa saja yang ada di dalamnya, kemudian dampaknya, dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi, kemudian media sosial juga. Kemudian teknologi informasi adalah teknologi yang menggunakan komputer untuk menyimpan, mengambil, dan mentransmisikan data. Nah, mentransmisikan itu termasuk mengirimkan ya. Contohnya adalah ketika kalian itu mengirimkan pesan kepada teman kalian. Nah, itu termasuk juga tentang mentransmisikan data. Nah, ini untuk revolusi komputer sudah kita bahas ya dulu. Perkembangan komputer itu sekarang bisa kita pegang dalam satu genggaman. Kemudian pengaruh teknologi terhadap kehidupan masyarakat itu adalah tadinya ada beberapa alat-alat yang ada di kehidupan kita. Contohnya ada radio, ada televisi, kemudian ada juga jam dinding, ada juga kamera. Itu semuanya alatnya itu terpisah. Tetapi dengan smartphone, semuanya ada dalam satu genggaman. Kamu bisa merekam video menggunakan handphone kamu, kamu bisa menonton televisi dari handphone kamu bisa membaca buku dari handphone kamu juga. Kemudian, pengaruh teknologi dalam kehidupan kita itu ada tentang aktivitas sosial, kemudian pendidikan atau electronic learning, kesehatan, perdagangan, pekerjaan, hiburan, dan lain sebagainya. Nah, untuk pengaruh kehidupan di teknologi kita itu tentang aktivitas keseharian. Jadi, adanya perkembangan teknologi itu memudahkan dalam kegiatan keseharian. Contohnya sederhana, yaitu ketika kalian mau berbelanja. Nah, dulu sebelumnya ada pasar online atau supermarket online, kalian harus datang. Kalian datang ke supermarket tersebut. Setelah itu kalian memilih-milih barang, kamu mencari-cari barangnya sendiri, dan setelah itu kamu membayar dengan uang cash. Tetapi dengan adanya perkembangan teknologi, kamu mudah berbelanja ketika kamu masih di rumah. Bahkan kamu dalam perjalanan pun kamu masih bisa berbelanja. Kamu berbelanja menggunakan handphone kamu. Setelah itu, kamu bisa juga membayarnya dengan electronic payment atau bisa juga dengan electronic wallet. Jadi kamu tidak menggunakan uang cash. Kemudian di bidang pendidikan atau electronic learning adalah pembelajaran daring. Jadi pada masa era COVID-19 pandemi ini, itu pembelajaran bisa dilaksanakan secara dalam jaringan. Ya, ini kamu di rumah, saya ada di sekolah, saya bisa mengajar kalian. Nah, itu termasuk inovasi atau pengaruh teknologi. Kemudian di bidang kesehatan, yakni telemedicine. Jadi, telemedicine adalah ketika kamu sakit, kamu tidak perlu datang ke klinik. Kamu bisa berobat secara virtual. Nah, dokter akan mendiagnosis sakit kamu setelah berkonsultasi secara virtual, dan dokter akan mengirimkan resep kamu ke apotek terdekat. Setelah itu apotek akan mengirimkan obat yang telah diresepkan kepada kamu. Nah, pembayarannya bagaimana? Pembayarannya bisa pakai electronic payment atau bisa juga dengan electronic wallet. Kemudian di bidang perdagangan, yakni kita di bidang perdagangan itu sekarang kita bisa belanja secara online atau yang dinamakan electronic commerce. Nah, saat ini negara kita tuh memiliki situs yang paling banyak dan terbesar ya. Contohnya ada Shopee, Tokopedia, dan juga Lazada. Kemudian di bidang pekerjaan itu muncul pekerjaan baru yang membutuhkan keahlian teknologi. Contohnya ada analis data, pengembang web, programmer. Nah, itu juga termasuk pekerjaan baru yang membutuhkan keahlian teknologi. Ada juga pembuat konten seperti Atta Halilintar. Kemudian di bidang hiburan, kamu bisa bermain games tanpa harus mengunjungi time zone. Kemudian bisa juga menonton video
atau film tanpa kamu harus ke bioskop. Baik, untuk perkembangan teknologi itu ternyata memiliki dampak ya. Dampak ini bisa dampak negatif dan juga dampak positif. Nah, untuk dampak negatif dari perkembangan teknologi adalah yang pertama adalah potensi kehilangan pekerjaan. Nah, potensi penghilangan pekerjaan ini kenapa? Karena sisi lain dari kemajuan teknologi adalah adanya otomatisasi dari sebuah pekerjaan. Contohnya adalah ketika di pabrik itu ada orang yang tadinya bertugas sebagai menghitung barang. Oke, kalau sudah 10 di pack, 10 di pack. Nah, ini sekarang sudah dilakukan oleh mesin. Jadinya pekerjaan tersebut digantikan oleh mesin dan hasilnya adalah mereka kehilangan pekerjaan. Namun dampak dari perkembangan teknologi ini tidak selalu merugikan. Jadi ketika ada potensi kehilangan pekerjaan, ada juga untuk bermunculnya pekerjaan-pekerjaan baru yang membutuhkan keahlian yang sebelumnya itu tidak ada. Contohnya ada konten kreator, kemudian seperti influencer, seperti itu. Kemudian penyebaran informasi yang salah atau berita hoax. Jadi saat ini dengan berkembangnya sosial media internet, penyebaran informasi menjadi sangat mudah dilakukan gitu. Banyak orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan kemudahan ini untuk menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Nah, berita ini sangat berbahaya karena sifatnya itu menyesatkan dan dapat membuat pembacanya itu memandang sesuatu yang tadinya salah menjadi benar. Nah, tindakan tersebut itu bisa menimbulkan pelanggaran norma dan hukum. Oleh karena itu, kita perlu membaca teliti dan mencari kebenarannya dengan cermat sebelum kita menyebarkan berita itu ke orang lain, karena setelah berita itu dikirimkan, itu jejak digitalnya itu tetap ada dan bisa jadi tidak bisa dihapus. Karena apa? Ketika kamu mengirimkan berita hoax, di screenshot kepada orang lain dan screenshotnya dikirim ke orang lain, dikirim ke orang lain lagi. Nah, itu tidak bisa dihapus. Kemudian yang kedua adalah kecanduan internet dan games. Jadi penggunaan internet di kalangan anak muda itu dengan aplikasi media sosial dan game yang semakin menarik itu menyebabkan terjadinya kecenderungan kecanduan. Jadi anak-anak akan cenderung jadi individualis. Contohnya adalah ketika kamu sedang bermain media sosial, disuruh orang tuanya beri garam di warung, nggak mau, nanti sampai akhirnya orang tuamu tidak sabar dan beli sendiri. Nah, itu termasuk kecanduan internet. Terus kecanduan ini juga bisa berdampak pada kesehatan karena secara terus-menerus kita menggunakan gadget dan bisa menyebabkan gangguan mata, sakit leher, dan bahkan bisa menimbulkan kelelahan fisik ataupun mental. Jadi nanti bisa marah-marah nih kalau misalnya main gamenya kalah gitu. Terus cyberbullying atau kekerasan atau ejekan di sosial media atau di internet. Jadi fenomena ini adalah fenomena ketika kamu membuli temennya, kamu mengatakan hal yang buruk kepada temennya, misalnya mengatakan kepada saya, Ibu Agi kok gendut banget. Nah, itu termasuk bullying. Dan ejekan ini bisa membuat korban menjadi depresi dan bahkan bisa bunuh diri gitu. Kemudian potensi korban kejahatan. Jadi cybercrime. Nah, kejahatan cyber itu makin meningkat dengan meningkatnya transaksi online dan apa namanya, data yang dikirimkan atau diterima itu berpotensi untuk dicuri atau dimanipulasi dan digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Jadi perlindungan data ini dibutuhkan agar kalian tidak menjadi korban kejahatan, karena ketika rekening, misalnya ada rekening kalian itu dibajak dengan data-data kalian, itu nanti uangnya bisa habis. Selanjutnya adalah berkurangnya aktivitas sosial dan fisik. Jadi ketika kalian lebih sering menggunakan internet, itu akan mengakibatkan pada berkurangnya aktivitas sosial dan fisik. Contohnya adalah ketika kamu tadi belanja online kan. Kalau sudah belanja online berarti kamu tidak perlu jalan-jalan. Beda ketika kamu belanja itu harus datang ke mall, kamu muter-muter dulu di mall selama 3 jam. Nah, itu bisa membakar kalori.
Tapi kalau kamu belanjanya secara online, kamu sambil tiduran di kamar, nah itu tidak ada kalori yang terbakar, jadi bisa berkurang tuh aktivitas fisik. Setelah itu aktivitas sosialnya, jadi ketika kamu sudah telepon, video conference dengan temanmu, kamu jadi jarang bertemu dengan temanmu secara nyata gitu, dan itu bisa berdampak pada kesehatan ya, kalau misalnya aktivitas sosial dan fisik. Jadi kalau aktivitas sosial tuh jadi kita tuh rawan untuk emosionalnya. Terus kalau aktivitas fisik ya nanti bisa jadi obesitas karena kita jarang keluar-keluar. Bisa nih kita order makanan dari rumah pun bisa. Selanjutnya, dampak positifnya adalah komunikasi dan hubungan sosial lebih mudah. Jadi kemudahan-kemudahan ini misalnya kalian ketika telepon teman kamu di luar negeri itu tidak terbatas waktu, dan juga kamu bisa melihat wajah orangnya dan lain sebagainya. Kemudian pencarian dan berbagi informasi. Kamu tidak hanya sekedar mencari, tapi kamu bisa berbagi informasi dengan lebih mudah. Misalnya kamu cari di Google seperti itu. Kemudian pengelolaan kegiatan keseharian. Nah, ini contohnya adalah Google Calendar atau yang biasa kita sebutkan juga ada Internet of Things. Jadi ada Internet of Things itu adalah ketika kamu semua peralatan yang ada di internet. Baik, untuk dampak negatif dari perkembangan teknologi ada penyebaran informasi yang salah, kecanduan internet, cyberbullying, berkurangnya aktivitas sosial dan fisik, potensi kehilangan pekerjaan, kemudian ada cybercrime juga atau potensi korban kejahatan. Kemudian dampak positifnya adalah pengelolaan kegiatan keseharian. Jadi ada komunikasi dan hubungan sosial lebih mudah, kemudian pencarian dan berbagi informasi. Nah, komunikasi dan hubungan sosial itu teknologi informasi itu menyediakan fasilitas yang memudahkan kita untuk berkomunikasi dan berhubungan dengan orang lain. Jadi komunikasi dengan orang lain saat ini tidak bisa mengenal batas, waktu, dan juga negara. Jadi kita bisa menggunakan email, chat, video conference, dan situs media sosial. Jadi kita bisa mengadakan komunikasi secara virtual dengan bertatap muka. Misalnya bertatap muka secara maya itu juga bisa. Kemudian pencarian dan berbagi informasi. Jadi dengan teknologi informasi dan komunikasi kita bisa menggunakan kecanggihan mesin pencari, mendapatkan informasi yang kita cari. Nah, kemudian pengelolaan kegiatan keseharian. Jadi pengelolaan kegiatan keseharian itu dengan Internet of Things atau LOT. Bukan LOT, IoT atau Internet of Things. Jadi, teknologi saat ini tuh dapat mengendalikan peralatan rumah tangga yang kita miliki secara jarak jauh ketika terhubung dengan internet. Nah, contohnya kamu punya rumah yang kuncinya dengan terhubung dengan internet dan juga dengan smartphone kamu. Jadi kamu bisa mengunci rumah kamu dimanapun kamu berada. Kemudian pengelolaan kegiatan keseharian itu tadi ada Internet of Things. Kemudian di bidang hiburan kamu bisa selain untuk kegiatan formal, jadi teknologi juga bisa untuk hiburan ya, misalnya bermain games atau memutar lagu, kemudian menonton video atau film dimanapun kalian berada. Kemudian di bidang pendidikan yakni inovasi pembelajaran. Jadi media belajar itu semakin menarik dengan hadirnya multimedia yang interaktif. Jadi cara belajar berkembang dengan hadirnya electronic learning. Di pembelajaran jarak jauh, materinya online, pembelajarannya offline secara virtual learning. Siswanya dapat mengakses konten dan situs yang tersedia di seluruh dunia. Terus kita juga bisa melihat laboratorium secara virtual. Yang terakhir adalah lingkungan tanpa kertas, yakni paperless. Paperless. Jadi penggunaan teknologi itu berbagi kegiatan itu bisa kita dengan menyimpan data. Jadi ketika kita punya file, itu file kita tidak perlu kita cetak, kita bisa mengirimnya secara digital. Jadi bisa berdampak pada lingkungan, yakni ketika kalian misalnya punya PowerPoint saya. Ketika saya membagikan PowerPoint saya tidak perlu mencetaknya, kemudian memfotokopi dan membagikan kepada kalian. Cukup saya kirimkan di
Microsoft Teams, nah itu termasuk lingkungan tanpa kertas. Kemudian untuk pengembangan kecakapan sehari-hari itu misalnya kita bisa mencari informasi bagaimana sih caranya membuat kue, bagaimana cara membuat sayur dan lain sebagainya. Jadi dalam bidang kehidupan sehari-hari juga ada kecakapan hidup sehari-hari. Jadi kita bisa juga mencari informasi, selain informasi untuk pendidikan, kita juga bisa mencari untuk bagaimana sih untuk meningkatkan kecakapan hidup kita sehari-hari. Tapi kita perlu juga menentukan kata kunci atau keyword di pencarian agar kita bisa tahu atau kita bisa menentukan dengan mudah apa yang harus kita cari tadi. Jadi itu tentang dampak positif dan dampak negatifnya. Kemudian pengertian dari masyarakat kemarin pernah kita bahas, yakni sekumpulan manusia yang menempati suatu wilayah tertentu dan saling melakukan proses interaksi, baik langsung ataupun tidak langsung, dan memiliki pola hubungan berdasarkan kesamaan yang dimiliki. Nah, bedanya dengan masyarakat digital, kalau masyarakat digital adalah masyarakat yang sudah menggunakan informasi menggunakan informasi dan teknologi komunikasi dengan berbagai macam produk yang diciptakannya dan mendapatkan keuntungan dari teknologi baru yang digunakannya. Bisa juga masyarakat yang bergantung dengan teknologi untuk mengandalkan kehidupannya sehari-hari. Nah, elemen masyarakat digital itu tentang akses digital. Jadi semua orang itu punya hak yang sama untuk mengakses digital. Bedanya adalah dengan kondisi geografis. Jadi kalau kondisi geografisnya misalnya itu tergantung dari broadband. Broadband itu adalah ketika kamu memakai, contohnya memakai, saya pakai Telkomsel, kemudian kamu pakai Axis, sama-sama pengguna internetnya. Kita mengakses hal yang sama dengan handphone yang sama, tetapi belum tentu jaringannya itu sama. Jadi ketika saya mengakses dengan hal yang sama, belum tentu nih koneksinya itu bisa kecepatannya sama. Atau bahkan misalnya milik saya itu tidak ada sinyalnya, punya kamu ada sinyalnya, jadi itu bisa yang membatasi kita. Nah, selanjutnya adalah literasi digital. Jadi literasi digital itu sikap dan kemampuan masyarakat itu untuk menggunakan segala bentuk akses digital dan teknologi sehingga mampu melakukan evaluasi terhadap informasi yang didapatkannya. Jadi literasi digital itu tidak hanya sekedar membaca, tapi kecakapan kamu untuk keterampilan kamu untuk menggunakannya itu termasuk literasi digital. Kemudian komunikasi digital. Nah, komunikasi itu tidak hanya digunakan dalam bidang bisnis saja ya, ada di akademi, contohnya saya dengan kalian itu kan di bidang akademi, kemudian lingkungan masyarakat, misalnya ada WA group di RT 5 misalnya, seperti itu. Kemudian kelebihan dan kekurangannya, yang pertama kelebihannya adalah lebih mudah, tidak terbatas ruang, jarak, dan waktu, kemudian diterima lebih cepat, kemudian bisa dikirim tanpa menggunakan kertas, seperti itu. Kemudian kekurangannya adalah membutuhkan bandwidth yang cukup besar. Jadi butuh waktu juga ya. Misalnya kalian mengirimkan file yang ukurannya 5 GB ke saya, itu juga butuh waktu. Hak digital adalah perlindungan masyarakat dari penyalahgunaan di dunia digital, disebut dengan hak digital. Jadi kamu punya perlindungan nih, contohnya ketika kamu pakai WA. Nah, WA itu juga ada pemberitahuan kan, misalnya pesan ini dilindungi dengan bla 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 bla. Nah, jadi ada hanya kamu dengan orang yang kamu kirim pesan itulah yang tahu tentang informasi yang kamu bagikan gitu. Kemudian etika. Nah, etika ini adalah ketika kamu beretika secara digital. Jadi kamu harus menaati tata krama dalam penggunaan teknologi secara digital. Jadi tidak boleh menyinggung suku, agama, ras, dan golongan. Kemudian menggunakan bahasa yang baik dan sopan, tidak menyinggung orang lain, tidak menyebarkan berita hoax. Nah, itu termasuk etika digital. Kemudian keamanan. Nah, keamanan itu contohnya adalah ketika semua akunmu itu punya password. Jadi ada password. Keamanan itu proses yang dilakukan dalam hal untuk melindungi
dari segala bentuk kejahatan yang terkait dengan dunia digital. Jadi password kamu, handphone kamu ada passwordnya, akun kamu juga ada passwordnya. Kemudian hukum digital. Jadi kalau hukum itu dalam menggunakan informasi ini bertujuan agar tidak ada pelanggaran hukum digital. Nah, larangannya itu contohnya adalah menggunakan proses peretasan terhadap website. Jadi tidak boleh dihack ya. Kadang-kadang ada orang yang ngehack akunnya orang lain sehingga dia tidak bisa mengakses dan menyebarkan berita hoax atau fitnah itu juga bisa. Terus melakukan plagiasi. Nah, plagiasi itu adalah kamu mencontoh atau mencontek milik orang lain tanpa izin. Nah, kemudian mengirimkan spam. Spam itu adalah pesan bertubi-tubi yang tidak diinginkan oleh penerimanya. Kemudian mencuri identitas orang lain dengan menyebarkan fitnah atau membuat dan menyebarkan virus itu tidak boleh. Nah, untuk transaksi digital ini sama seperti ketika kamu membeli produk atau barang secara online. Jadi ada ketika kamu melihat pembeliannya di suatu peramban atau aplikasi, kemudian kamu bayar dan barang itu dikirim ke kamu, kemudian pihak penjual itu mengemas barangnya dan kemudian mengirimkan ke kamu, itu juga termasuk sebagai transaksi digital. Nah, transaksi digital ini ada dua jenis, yakni barang fisik dan juga barang non fisik. Kalau barang fisik itu memerlukan waktu pengirimannya atau butuh transportasi, tetapi kalau barang non fisik tidak butuh transportasi. Contohnya barang non fisik itu ketika kamu beli pulsa, ketika kamu beli apa namanya token listrik, itu termasuk barang non fisik. Kemudian kalau di kesehatan digital itu yang tadi pernah saya jelaskan, yakni telemedicine juga. Nah, itu termasuk juga kesehatan digital. Kemudian teknologi informasi dan komunikasi bagi pelayanan kesehatan itu juga bisa dengan memasukkan pelayanan ke sistem kesehatannya secara online. Contohnya adalah ketika kamu mendaftar untuk pelayanan di suatu rumah sakit, kamu daftarnya online. Jadi kamu tidak perlu berangkat pagi-pagi ke sana. Nah, kamu bisa daftar secara online. Kemudian ada juga sistem pembayaran secara online, yakni electronic wallet. Yang pertama adalah pembayaran yang memungkinkan tanpa lewat bank namun lewat aplikasi. Contohnya adalah Shopee, OVO, GoPay, Link Aja, Dana. Nah, itu termasuk electronic wallet. Kemudian electronic payment, yakni sistem pembayaran yang memfasilitasi pembayaran secara elektronik untuk transaksi di online. Contohnya adalah kalian melakukan pembayaran dengan kartu kredit atau kartu debit. Nah, kartu kredit itu biasanya kamu punya satu kartu yang punya limit, jadi belum ada saldonya. Ibaratnya kamu dipinjami dulu uang sebanyak 5 juta untuk berbelanja, terserah kamu mau belanja apa selama 1 bulan, kemudian bulan berikutnya kamu bayar. Nah, itu termasuk kartu kredit. Kartu debit itu memotong dari uang tabungan kamu.